Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, kembali bertemu dengan saya Yudi Andoni, dosen jurusan sejarah Universitas Andalas. Seingat saya, pada awal 1990-an, dengan sedikit jengkel, emak ketika itu terus mengingatkan agar memakai minyak rambut sebelum ke sekolah. Suatu hari, tergesa-gesa beliau mengejar saya yang main cabut saya dari rumah. Dengan cepat, sekelebat tangan beliau sudah mampir di rambut dan sisir di tangan lain. Cekatan beliau menelusuri rambut saya dan menyisirnya dengan rapi. Terlihat mengkilat. Nah, kalau gini kan lebih necis. Sudah berangkat, nanti terlambat, ujar emak penuh kemenangan. Tapi tanpa beliau ketahui, setelah agak jauh dan berjarak, saya pun mengobrak-abrik sisiran rambut tadi. Agak terkesan kucel. Malu kalau sampai di sekolah dibilang anak mami karena sisir samping rapi jali tadi. Pakai sepatu kulit marapulai lagi, waduh, bisa diketawakan oleh kawan-kawan. Ini adalah zaman seleboran, istilah masa itu. Tidak ya betul kalau pakai minyak rambut, apalagi yang bermerek seperti Breeze kala itu. Yang tertiup angin, topan sekalipun sisir rambut, kita tidak akan tersibat. Era 1990-an ketika itu adalah era yang kita sebut dengan dalam tanda kutip periode pemberontakan. Grup musik cadas seperti Scorpion, Bon Jovi, Mr. Big, Europe, dan sebagainya adalah patron dalam bergaya. Rambut panjang atau cukup memanjangkan beberapa puluh helai rambut di depan adalah sebuah ekspresi yang kita sebut keren. Apalagi kala itu, Si Lupus, karya Hilman Tengah Gandrung. Cowok kurus, rambut panjang, gaya santai, dan suka makan gula karet dihisteriskan para remaja putri. Sementara rambut pendek, belah samping, mengkilat, mereka adalah gambaran dalam tanda kutip anak-anak baik yang masa itu cewek-cewek remaja lebih senang pada cowok-cowok yang agak bandel, suka bolos, baju keluar dari celana, dan rambut urakan seperti Lupus, tapi asik orangnya. Gaya rambut rapi, mengkilat, dan belah samping adalah simbol keteraturan. Masa kolonial, gaya rambut yang serba licin itu disebut dengan necis. Ia berbarengan dengan aturan berpakaian lain, seperti baju jas dengan singlet, dasi, celana pentalon, dan sepatu kulit. Maka, pada dekade kedua awal abad ke-20, berbagai majalah yang terbit masa itu marak dengan iklan-iklan pendukung kenecisan. Gambar-gambar pria yang diasumsikan ganteng, terpelajar, dan pujaan semua orang dalam iklan-iklan ditunjukkan melalui gaya hidup rambut atau gaya rambut yang licin dan mengkilat. Melalui iklan kenecisan tersebut, orang-orang Bumi Putra membayangkan diri sebagai bagian dari dunia modernitas yang dikuasai kaum kolonialis atau bule. Berpakaian necis seperti diungkap Rudolf Mrazek pada tahun 2005 lalu, tak semata soal gaya berpakaian. Necis adalah internalisasi nilai-nilai barat oleh kelompok pribumi terpelajar. Sayang, menurut Mrazek, internalisasi itu tertahan oleh nilai-nilai kolonialisme itu sendiri yang menempatkan struktur orang terjajah mesti berada di hierarkis terbawah. Sekuat apapun kaum bumi putra mencoba mengimitasi, mereka, kaum necis pribumi itu tetap suatu tiruan, tidak standar, dan ancaman. Maka penuh kebencian seorang penulis Belanda menggambarkan kaum necis bumi putra itu memasukkan leher-leher mereka ke dalam kerah-kerah tinggi yang dikanji. Ini mungkin Belanda, pikirkanlah tentang bagaimana mereka mengambil cuti di dalam spa-spa kita dan tempat rekreasi lainnya, mengejar barang-barang Paris terbaru. Mereka merupakan karikatur-karikatur dari seorang Eropa. Di antara para nasionalis dari Minangkabau yang sangat necis adalah Bung Hatta. Melalui foto-fotonya, Hatta tampil sebagai orang muda Minang yang sangat necis. Rambut tersisir rapi ke belakang, memakai jas dengan dasi, celana pentalon, dan sepatu kulit. Kesannya sangat serius, terpelajar, berbeda dengan sinisme orang-orang barat di atas. Pada diri Hatta, kenecisan bukan soal karikatur kaum kolonial. Ia justru satu penegasan atas anti-kolonialismenya, bahwa modernitas dan nilai-nilainya terlalu luas hanya dimiliki orang-orang Belanda saja. Justru
menempatkan nilai-nilai kemodernan dalam standar Belanda, malah menertilkan makna kemajuan zaman kala itu. Kenecisan yang dianggap karikatur barat mulai menghilang pada akhir dekade kedua. Kenecisan yang awalnya satu mode atau gaya hidup sesuai zaman, ia kemudian memberi rasa percaya diri yang dalam pada orang-orang yang menyatakan dirinya sebagai necis. Necis kemudian menjadi satu simbol nasionalisme di kalangan bumi putra. Apalagi bahwa kenecisan itu berdasarkan aksesoris temuan mereka sendiri. Misalnya dengan menambah kopiah di kepala atau gaya rambut ke samping sebagai sebuah identitas kolektif yang membayangkan diri mereka sebagai anak bangsa yang baru, yaitu anak bangsa Indonesia modern. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.